Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Malam itu, Siska terbangun oleh suara ketukan. Ia mengerjapkan mata, berusaha menyesuaikan diri dengan gelapnya kamar. Sekilas, ia pikir suara itu berasal dari jendela. Tapi tidak, hujan masih deras di luar, dan tidak ada siapapun di sana. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Siska menahan napas. Pintu kamar tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda siapapun masuk. Rumah ini seharusnya kosong. Orang tuanya sedang menginap di rumah nenek. Lalu, ia menyadarinya. Suara itu berasal dari dalam lemarinya. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Hujan turun dengan deras di luar jendela, menciptakan irama monoton yang menggema di dalam kamar kecil itu. Siska duduk di tempat tidurnya, jari-jarinya sibuk menggulir layar ponsel. Malam ini ia sendirian di rumah karena orang tuanya sedang menginap di rumah neneknya yang sakit. Ia sudah terbiasa sendiri, tetapi ada sesuatu tentang malam ini yang terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan entah kenapa, lampu di kamar terasa lebih redup. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, tetapi semakin malam, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Siska terdiam. Suara itu berasal dari dalam lemarinya. Ia menoleh, menatap pintu lemari yang tertutup rapat. Pikirannya segera mencari penjelasan logis. Mungkin tikus atau hewan kecil yang tersesat di dalamnya. Tapi suara ketukan itu terdengar terlalu jelas, terlalu teratur untuk sekadar ulah hewan. Ia menelan ludah. Dengan hati-hati, ia turun dari tempat tidur dan melangkah mendekati lemari. Tangannya sedikit gemetar saat meraih pegangan pintu. Saat ia membuka lemari, hanya ada barisan pakaian yang tergantung rapi. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh. Ia menghela napas lega. Mungkin aku hanya berhalusinasi, pikirnya. Siska menutup kembali lemari dan berbalik menuju tempat tidur. Namun, saat ia melangkah, suara itu terdengar lagi. Sekujur tubuhnya merinding. Kali ini, suara itu lebih keras. Seolah-olah sesuatu di dalam sana ingin keluar. Siska melangkah mundur. Tidak mungkin. Aku sudah membuka lemari tadi. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasinya. Namun, suara ketukan itu semakin cepat. Lalu terdengar sesuatu yang lebih menakutkan, suara bisikan pelan dari dalam lemari. Ah! Ia terhuyung mundur. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ah! Suara itu berbisik lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seakan ada seseorang di dalam lemari, memanggil namanya. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Dengan sisa keberaniannya, ia meraih ponsel dan menyalakan senter. Perlahan, ia mendekat ke lemari dan mengulurkan tangan ke pegangan pintu. Ketika pintu lemari terbuka, udara dingin menyapu wajahnya. Di antara pakaian yang tergantung, ada sesuatu yang bergerak. Dengan senter, ia mengarahkan cahaya ke dalam. Matanya membelalak ketakutan. Di dalam lemari, di antara lipatan pakaian, ada sepasang tangan pucat yang mencengkeram tepi kayu. Wajah pucat dengan mata hitam pekat menatapnya dari kegelapan. Siska menjerit, tetapi suara itu teredam oleh suara hujan yang semakin deras di luar sana. Lalu semuanya menjadi gelap. Siska terbangun dengan kepala yang terasa berat. Napasnya tersengal, dan ia menyadari bahwa ia sudah tidak lagi berada di kamarnya. Cahaya remang-remang mengelilinginya, dan bau lembab menyeruak ke hidung. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Di sekelilingnya, hanya ada kegelapan. Dia di dalam lemari. Panik mulai merayapi pikirannya. Ia meraba-raba dinding kayu di belakangnya, merasakan permukaannya yang kasar dan dingin. Jantungnya berdetak liar saat ia menyadari bahwa pintu lemari kini tertutup dari luar. Suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini, berasal dari luar lemari. Siska menahan napas. Ketukan itu semakin keras, seolah-olah seseorang di luar sedang mencoba membuka pintu. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa kering. Tangannya meraba-raba, mencari pegangan pintu untuk keluar,
tetapi tidak ada apapun, hanya kayu dingin yang membungkusnya dari segala sisi. Kemudian, suara langkah terdengar. Seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan di luar lemari. Siska mengepalkan tangan, berusaha menahan rasa takut yang melumpuhkan. Perlahan, suara langkah itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Dalam diam yang mencekam, Siska bisa merasakan keberadaan sesuatu di luar sana, menunggu. Lalu, suara bisikan itu kembali. "Ah, kau di dalam sana?" Siska menggigit bibirnya, menahan tangis. Suara itu terdengar aneh, seperti berasal dari tenggorokan seseorang yang sedang tersedak. "Jangan takut, aku hanya ingin bertukar tempat denganmu." Saat itu juga, sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Dingin. "Ah!" Jemari panjang dan kurus mencengkeram pundaknya dengan erat. Siska menjerit dan meronta, mencoba melepaskan diri. Namun, tangan itu semakin kuat, mencengkeramnya dengan erat, menariknya lebih dalam kegelapan. Tiba-tiba, pintu lemari terbuka. Cahaya menerobos masuk, menyilaukan mata Siska. Dengan sisa kekuatannya, ia berusaha merangkak keluar. Dan ia berhasil. Ia jatuh terhuyung ke lantai kamarnya, terengah-engah. Ruangan itu masih sama seperti sebelumnya. Lampu menyala, hujan masih deras di luar. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke lemari yang kini terbuka lebar. Kosong. Tidak ada tangan pucat. Tidak ada mata hitam pekat. Hanya pakaian yang tergantung diam, bergoyang sedikit akibat gerakannya tadi. Siska menghela napas lega. Mimpi buruk. Mungkin hanya mimpi buruk, tapi saat ia hendak berdiri, sesuatu di dalam lemari menarik perhatiannya. Cermin kecil tergantung di bagian dalam pintu lemari, memantulkan bayangannya. Namun, bayangan di dalam cermin tidak mengikuti gerakannya. Siska membeku. Bayangannya di cermin sedang menatapnya. Tidak bergerak, tidak berkedip. Lalu, perlahan-lahan, bayangan itu tersenyum. Siska terpaku, matanya membelalak melihat pantulan di cermin. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Sebaliknya, ia justru menatap Siska dengan senyum mengerikan. Tubuhnya membeku. Ia ingin berlari, ingin menutup pintu lemari dan berpura-pura semua ini tidak nyata. Tapi kakinya tidak mau bergerak. Bayangan di cermin perlahan-lahan mengangkat tangannya dan mengetukkan jari ke permukaan kaca. Jantung Siska berdetak semakin cepat. Tangannya berkeringat, dan ia harus menelan ludah untuk menghilangkan rasa kering di tenggorokannya. Ia tahu ini bukan pantulan dirinya. Bayangan itu menatapnya dengan mata hitam legam, kosong, tanpa cahaya kehidupan. Senyum di wajahnya melebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Siska memberanikan diri untuk mundur perlahan. Tapi saat ia bergerak, bayangan itu justru mengulurkan tangannya, seolah-olah ingin meraih keluar dari cermin. Dan saat itulah ia berbicara. "Jangan pergi. Aku sudah menunggumu begitu lama." Suaranya terdengar seperti gemuruh jauh di dalam air. Dalam, bergema, dan tidak wajar. Siska berbalik dan berlari ke pintu kamarnya. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu dan mencoba membukanya. Terkunci. Tidak mungkin. Aku tidak pernah mengunci pintu. Ia memutar gagang pintu dengan sekuat tenaga. Mencoba menariknya, memukul-mukul kayunya. Namun, pintu itu tidak bergeming. Di belakangnya, suara dari cermin kembali terdengar. "Jangan melawan. Kita bisa bertukar tempat. Kau di sini, aku di sana." Siska menoleh perlahan. Bayangan itu kini menekan kedua telapak tangannya ke permukaan kaca. Seperti seseorang yang terperangkap di balik jendela. Lalu, retakan mulai muncul di cermin. Garis-garis tipis menyebar dari tempat tangan bayangan itu menyentuh kaca. Semakin besar, semakin luas. Siska mundur, punggungnya menabrak pintu. Retakan itu akhirnya pecah. Dengan suara yang memilukan, cermin itu hancur berkeping-keping. Namun, tidak ada pecahan kaca yang jatuh ke lantai. Sebaliknya, dari dalam cermin yang kini menganga seperti lubang hitam, sesuatu merayap keluar. Tangan pucat, jemari panjang. Makhluk itu menyeret dirinya keluar dari kegelapan di dalam cermin. Tubuhnya kurus, hampir seperti bayangan yang kehilangan bentuk manusia. Wajahnya mirip Siska, tetapi lebih menyeramkan.
Matanya kosong, bibirnya masih melengkung dalam senyum mengerikan. Siska menjerit saat makhluk itu mengulurkan tangannya. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka dengan keras. Siska jatuh ke belakang, tubuhnya terhempas ke lantai koridor. Saat ia mendongak, lemari di kamarnya telah tertutup rapat. Tidak ada cermin. Tidak ada bayangan mengerikan. Semua tampak seperti biasa. Dengan napas memburu, Siska merangkak menjauh dari pintu kamar. Apakah itu nyata? Apakah ia hanya berhalusinasi? Namun, sebelum ia sempat bangkit, ia melihat sesuatu di lantai. Salah satu pecahan kaca kecil dari cermin tadi. Ia memungutnya dengan tangan gemetar dan menatap pantulannya. Di dalam pecahan kaca itu, bayangannya menatapnya kembali. Dan kali ini, ia berkedip. Lalu tersenyum. Siska melempar pecahan kaca itu dengan panik. Kepingannya berputar di udara sebelum jatuh dan menghilang ke dalam kegelapan lorong. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia ingin percaya semua ini hanya mimpi buruk. Tetapi sensasi dingin yang masih menempel di kulitnya nyata. Ketakutan yang menyelimuti pikirannya nyata. Ia merangkak menjauh dari kamar, lalu berdiri dengan lutut gemetar. Ia harus keluar dari rumah ini. Dengan langkah tergesa, Siska menuju ruang tamu. Tangannya meraih pegangan pintu depan, tapi begitu ia menariknya, terkunci. Sama seperti pintu kamar tadi. Siska menekan dahinya ke kayu dingin pintu, menahan teriakannya. Ini bukan mungkin. Ini rumahnya sendiri. Ia tidak pernah mengunci pintu dari dalam. Di belakangnya, lorong menuju kamar terasa lebih gelap. Bayangan di sudut-sudut ruangan seolah membesar, menelan cahaya yang tersisa. Lalu, suara itu terdengar lagi. Siska menegang. Bukan dari lemari. Kali ini suara itu berasal dari belakangnya, dari cermin besar yang tergantung di ruang tamu. Dengan enggan, ia menoleh. Cermin itu tampak biasa. Hanya pantulan ruang tamu yang kosong dan gelap. Tapi ada yang aneh. Siska masih berdiri di depan pintu. Tapi di dalam cermin, pantulannya tersenyum. Bibir Siska bergetar. Tidak, itu bukan pantulannya. Itu sesuatu yang lain. Pantulan Siska dalam cermin perlahan mengangkat tangannya dan mengetuk kaca dari dalam. Siska mundur dengan napas terputus-putus. Makhluk dalam cermin itu masih tersenyum, tetapi matanya kini berubah gelap, seakan tidak memiliki bola mata, hanya kehampaan. Tolong, aku ingin keluar. Suara itu menggema di dalam kepalanya. Itu suaranya sendiri, tapi terdengar asing. Pantulan di dalam cermin mulai bergerak sendiri, mendekat ke permukaan kaca, seakan ingin menembusnya. Jemarinya yang pucat menekan kaca, membuat retakan halus. Siska membalikan badan, berusaha memutar kunci pintu dengan putus asa. Tangan gemetarnya terus mencoba, tapi kunci itu tak mau bergerak. Di belakangnya, suara kaca berderak semakin keras. Lalu, tiba-tiba, cermin itu pecah. Siska menutup mata, mengangkat tangan untuk melindungi diri dari pecahan kaca. Tapi yang ia rasakan bukan serpihan tajam, melainkan sentuhan dingin di pergelangan tangannya. Ia tersentak dan menoleh. Sebuah tangan kurus pucat mencengkeram pergelangannya dari dalam cermin yang hancur. Tangan itu menariknya. Siska menjerit dan berusaha melawan. Tapi kekuatan tangan itu terlalu besar. Tubuhnya terseret mendekati cermin yang kini tidak lagi memantulkan ruangan, melainkan kegelapan pekat. Tolong, biarkan aku keluar. Kau di sini, aku di sana. Makhluk itu kini keluar sepenuhnya dari dalam cermin. Wajahnya sama persis dengan Siska, tapi lebih pucat, lebih menyeramkan. Dengan senyum bengkok yang mengerikan, ia mendorong Siska masuk ke dalam lubang hitam cermin. Siska mencoba meraih sesuatu, apapun, untuk bertahan. Tapi dalam sekejap, tubuhnya tenggelam dalam kegelapan. Ketika Siska membuka matanya, ia berada di dalam kamar. Lemarinya masih tertutup. Ruangan sunyi. Hujan telah reda. Ia duduk perlahan di tempat tidurnya, menyentuh wajahnya, memastikan semuanya nyata. Lalu ia tersenyum. Dengan tenang, ia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju cermin di ruang tamu. Di dalam cermin, bayangan Siska menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Ia mengetuk kaca dengan lembut, lalu tersenyum, dan pergi. Di dalam cermin, Siska menatap dirinya sendiri,
Atau lebih tepatnya, bayangan dirinya yang kini berada di dunia nyata. Sosok itu tersenyum tipis, lalu berbalik, meninggalkan ruang tamu dan berjalan menuju dapur, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah-olah dia memang benar-benar Siska. Tapi Siska yang asli masih ada di dalam cermin. Ia menempelkan tangannya ke permukaan kaca, matanya membelalak penuh ketakutan. Ia ingin berteriak, ingin mengetuk kaca agar seseorang menyadari keberadaannya. Namun, tidak ada suara yang keluar. Di sisi lain cermin, sosok yang kini mengenakan tubuhnya melirik sekilas ke arahnya. Aku bilang, kita bertukar tempat. Suaranya menggema di kepala Siska, seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Siska menggeleng-gelengkan kepala, air matanya mulai mengalir. Ini tidak mungkin nyata. Ini hanya mimpi buruk. Namun, saat ia mencoba bergerak, ia merasakan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Di belakangnya, dalam bayangan cermin yang gelap, ada sosok-sosok lain. Wajah-wajah pucat tanpa mata. Tangan-tangan kurus yang merangkak keluar dari kegelapan, mencoba meraih tubuhnya. Siska membeku, ketakutan mencekiknya seperti rantai tak terlihat. Lalu, semuanya menjadi gelap. Di dunia nyata, Siska yang baru duduk di meja makan, menyeruput segelas teh hangat. Ia tersenyum, menikmati tubuh barunya. Rasanya hangat. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap pantulannya di cermin di atas wastafel. Wajah Siska tersenyum kembali, tetapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang bukan manusia. Ia mendekatkan wajahnya ke cermin dan berbisik. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Di dalam cermin, tidak ada lagi Siska. Hanya kehampaan. Beberapa hari kemudian, orang tua Siska pulang ke rumah. Mereka menemukan anak mereka seperti biasa, tersenyum, ceria, tidak ada yang berubah. Tapi entah kenapa, setiap malam, ibunya merasa ada yang aneh. Kadang-kadang, ia mendengar suara kecil dari dalam lemari Siska. Namun, setiap kali ia membukanya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya pakaian yang tergantung rapi.